Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bertahun-tahun lamanya kaum Nabi Nuh alaihi salam menyembah berhala. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan tempat meminta kebaikan dan tempat menolak bala. Berhala menjadi tempat bergantung segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka meminta dan memanggil berhala-berhala itu dengan beragam nama. Kadang dengan nama Wada, Suwa, dan Yagut. Kadang dengan nama Ya'uk atau Nasr. Nama-nama berhala ini diwarisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Mereka berbuat yang demikian itu dikarenakan kejahilan dan menuruti hawa nafsu. Asal-muasal nama-nama berhala itu diambil dari nama-nama ulama mereka yang pernah hidup bersama mereka sebelumnya, dengan dalih untuk mengenang jasa-jasa mereka dan untuk meningkatkan semangat peribadatan umat ketika itu. Maka dibuatlah patung, gambar, simbol-simbol visualisasi fisik mereka. Namun lambat laun dengan bergantinya generasi, patung-patung itu justru disembah dan dijadikan Tuhan. Hingga akhirnya Nuh dan kaumnya yang taat kepada Allah membangun sebuah bahtera yang sangat besar dan mampu memuat banyak sekali makhluk-makhluk di dalamnya. Allah telah mengirim Nabi Nuh agar mengetahui jalan kebenaran. Tetapi mereka menyangkalnya. Hingga akhirnya Allah memberikan bencana yang amat luar biasa, yakni banjir. Ada yang mengatakan bahwa banjir di masa Nabi Nuh terjadi hingga memenuhi seluruh dunia. Apakah benar? Bencana banjir bandang terbesar dalam sejarah peradaban terjadi pada masa kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa itu menenggelamkan makhluk bumi, kecuali mereka yang ikut ke dalam kapal yang dibuat oleh sang Nabi. Saat banjir menghantam, kapal ini kemudian berlayar membawa penumpang dalam gelombang laksana gunung. Air bah ini dengan mudah menggulung manusia ingkar yang berlarian mencari keselamatan. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang percaya kepada risalahnya. Konon setelah sehari yang mengerikan itu, sang Nabi dan pengikutnya mengarungi lautan selama 150 hari. Hingga akhirnya bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Al-Judi. Bagaimana kisah perjalanan kapal Nabi Nuh usai banjir bandang ini? Berikut selengkapnya. Menurut para ulama, Nabi Nuh alaihi salam diutus saat umat menyembah berhala dan setan. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau menyerukan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117 hingga 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami.
Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon besar sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk yang berpasang-pasangan ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga perintah kami datang, dan At-Tanur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari tiap-tiap binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab kepadanya. Dan muatkanlah orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Kemudian bahtera itu membawa mereka ke tengah-tengah gelombang yang laksana gunung. Banjir seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana gelombang hingga menjulang tinggi dan menenggelamkan daratan. Langit seperti menumpahkan airnya, dan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Dengan terkabulnya doa Nabi Nuh ini, maka tidak ada penentang beliau yang tersisa, termasuk istri dan anaknya yang menolak beriman kepada dakwahnya. Bahtera tersebut kemudian mengarungi daratan yang sudah menjadi lautan tersebut selama 150 hari. Alba Ibnu Ahmar meriwayatkan dalam Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunkanlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan umatnya kemudian membangun sebuah negeri yang diberi nama Samanin. Selanjutnya terjadi perkembangan pada bidang bahasa hingga menjadi 80 bahasa. Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti berapa lama Nabi Nuh hidup usai peristiwa banjir tersebut. Wallahu a'lam. Dari pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran, kita bisa memastikan bahwa banjir Nuh adalah bencana regional, bukan global. Penggalian-penggalian pada daerah-daerah arkeologis yang diperkirakan sebagai lokasi terjadinya banjir yang akan kita bahas berikutnya, menunjukkan bahwa banjir tersebut bukanlah sebuah peristiwa global yang mempengaruhi seluruh bumi. Akan tetapi merupakan sebuah bencana yang sangat luas yang mempengaruhi bagian tertentu dari wilayah Mesopotamia. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.